Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Tutor Public Speaking Ibu Vidya Kusmawardani MSI. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa serta hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Intan Sari, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya berdiri di sini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat berbagi pandangan di hadapan Ibu Tutor dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini kita berkumpul untuk membicarakan sebuah isu yang sangat penting bagi masa depan kita bersama, yaitu bagaimana kita dapat mengurangi emisi demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Tema ini sejalan dengan komitmen Indonesia menuju net zero emission, sebuah langkah besar untuk menjaga bumi tetap layak dihuni oleh generasi mendatang. Hadirin sekalian, emisi gas rumah kaca adalah salah satu penyebab utama perubahan iklim. Dampak yang sudah kita rasakan bersama, suhu bumi meningkat, cuaca semakin ekstrim, banjir, serta kekeringan terjadi di mana-mana. Faktanya, emisi ini seringkali lahir dari kebiasaan kita sendiri. Penelitian dari Sardi Salim dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Analisis Intensitas Energi Listrik menunjukkan contoh nyata di mana pemborosan energi listrik masih sering terjadi di lingkungan sekitar kita, seperti penggunaan AC dan pencahayaan yang berlebihan di area kampus. Jika pemborosan di fasilitas publik ini terus dibiarkan, ancaman perubahan iklim di masa depan tentu akan semakin besar. Namun, langkah pengurangan emisi tidak selalu harus dimulai dari kebijakan besar. Kita sebagai individu, khususnya generasi muda, memiliki peran yang sangat krusial. Berdasarkan penelitian dari Ahmad Hulaimi dalam jurnalnya yang berjudul Generasi Milenial, generasi milenial di Indonesia sebenarnya memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap dampak lingkungan dan perilaku hemat energi. Ini adalah modal yang luar biasa. Namun, kesadaran saja tidaklah cukup. Studi Rifkah Nailah dan kawan-kawan dalam jurnalnya yang berjudul Hubungan Terpaan Kampanye Earth Hour Indonesia mengingatkan kita bahwa efektivitas sebuah gerakan lingkungan tidak hanya bergantung pada seberapa sering kita melihat kampanye, melainkan pada keyakinan dan tindakan nyata dari diri kita sendiri, self-efficacy. Oleh karena itu, mari kita ubah kesadaran itu menjadi aksi nyata melalui tindakan sederhana sehari-hari. Misalnya, matikan lampu saat tidak digunakan. Lampu yang menyala tanpa alasan hanya membuang energi. Matikan saat tidak terpakai, biar rumah hemat dan bumi tetap sehat. Cabut charger setelah selesai dipakai. Gunakan peralatan hemat energi untuk mengurangi beban pembangkit listrik. Langkah kecil di rumah, dampak besar bagi bumi. Dengan begitu, beban pembangkit listrik berkurang dan udara tetap bersih. Selain itu, mari kita dukung dengan gaya hidup ramah lingkungan untuk mengurangi sampah plastik dengan cara membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja,
menggunakan botol minuman isi ulang, menghindari produk sekali pakai. Langkah-langkah kecil ini bila dilakukan bersama-sama akan memberi dampak besar bagi lingkungan dan kesehatan kita. Hadirin yang saya banggakan, mengurangi emisi bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga menjaga masa depan kita. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini adalah investasi berharga bagi generasi mendatang. Mari kita berkomitmen untuk menjalani gaya hidup ramah lingkungan, karena masa depan bersih hanya bisa tercapai jika kita mulai dari sekarang. Perjalanan menuju net zero emission memang bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan kerjasama seluruh elemen bangsa, kita pasti mampu mewujudkan Indonesia yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Mari kita satukan langkah demi Indonesia hijau yang menjadi teladan dunia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi hadirin sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.